Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Amilah dengan NIM 19210122 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang terhormat, Rektor IKIP Siliwangi, Ibu Profesor Dr. Hajah Euis Rohayati MPD beserta jajarannya. Yang terhormat, Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa, Ibu Dr. Hajah Teti Sobari MPD beserta jajarannya. Yang terhormat, Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu Diana Sanpaujia MPD beserta jajarannya. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eli Syarifah Aini M. Hum sebagai dosen pembimbing 1 dan Ibu Woro Wuryani MPD sebagai dosen pembimbing 2 atas segala arahan dan bimbingannya selama ini. Di sini, saya akan memaparkan skripsi saya yang berjudul Pengembangan e-modul berbantuan aplikasi Canva dengan model Discovery Learning dalam pembelajaran menulis teks puisi kelas 8 SMP. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan pembahasan yang akan dipaparkan di antaranya yaitu yang pertama, pendahuluan, latar belakang, dan tujuan penelitian. Yang kedua yaitu metode penelitian dan kajian teoritis. Yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Dan yang keempat yaitu simpulan dan saran. Latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu didasarkan dari hasil temuan peneliti di lapangan berupa observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap guru mata pelajaran bahasa Indonesia terkait permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran menulis teks puisi. Adapun masalah yang dihadapi yang pertama yaitu kesulitan peserta didik dalam menuangkan ide dan gagasannya ke dalam sebuah tulisan. Hal itu karena peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami kata-kata kiasan pada puisi. Selain itu juga penguasaan kosakata peserta didik yang masih minim dan terbatas sehingga peserta didik sangat mengalami kesulitan untuk menuangkan idenya ke dalam bentuk tulisan puisi. Yang kedua yaitu keterbatasan penggunaan bahan ajar yang masih bersumber dari buku teks atau buku paket, sehingga terdapat beberapa submateri yang seharusnya disampaikan tetapi tidak dijelaskan di dalam buku paket atau buku teks. Yang ketiga yaitu penggunaan model pembelajaran yang masih berorientasi pada kegiatan ceramah atau konvensional. Selain itu, berdasarkan studi literatur dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sejalan dengan hasil temuan di lapangan, yaitu menurut Irwanti pada tahun 2017 bahwasannya hasil pembelajaran menulis teks puisi dianggap sulit oleh peserta didik itu karena mereka sulit menentukan diksi dalam menulis puisi yang harus sesuai dengan unsur pembangunnya. Selain itu, menurut Monica pada tahun 2020 menunjukkan bahwa penyebab rendahnya kemampuan menulis puisi peserta didik adalah penerapan model pembelajaran yang masih kurang menarik. Dengan demikian, peneliti menggunakan judul pengembangan e-modul berbantuan aplikasi Canva dengan model Discovery Learning dalam pembelajaran menulis teks puisi kelas 8 ini diharapkan mampu menjadi kebaruan atau memberikan solusi bagi pendidik atau peserta didik dalam pembelajaran menulis teks puisi. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian dalam penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui proses pengembangan e-modul berbantuan aplikasi Canva dengan model Discovery Learning dalam pembelajaran menulis teks puisi kelas 8 SMP. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui kelayakan e-modul menulis teks puisi dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning berbantuan aplikasi Canva menurut para ahli dan praktisi. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui respons siswa kelas 8 SMP terhadap e-modul menulis teks puisi dengan model Discovery Learning berbantuan aplikasi Canva. Dan yang keempat, yaitu untuk mengetahui kemampuan menulis puisi kelas 8 SMP menggunakan e-modul berbantuan aplikasi Canva dengan model Discovery Learning pada pembelajaran menulis teks puisi. Selanjutnya yaitu kajian teoritis yang digunakan dalam penelitian ini berisi teori-teori ahli. Yang pertama yaitu pengertian e-modul menurut Aryawan tahun 2018 halaman 182 mengungkapkan bahwa e-modul adalah bahan belajar yang dirancang secara sistematis berdasarkan kurikulum tertentu dan dikemas dalam bentuk satuan waktu tertentu yang ditampilkan menggunakan alat elektronik. Kemudian teori lain mengungkapkan menurut Prastianingrum dan
Handika tahun 2017 halaman 2, e-modul merupakan media pembelajaran interaktif dan komunikatif yang dapat memudahkan siswa dalam belajar. E-modul dapat dikatakan interaktif karena dalam proses penggunaannya melibatkan interaksi pengguna dengan fitur-fitur yang dapat diakses pengguna dalam e-modul. Selanjutnya yaitu pengertian Canva menurut Wulandari tahun 2022 halaman 114 mengungkapkan bahwa Canva adalah salah satu di antara banyaknya aplikasi yang dapat digunakan guru dalam membuat media pembelajaran. Kemudian menurut Pelangi tahun 2020 halaman 81 menyebutkan bahwa pada aplikasi Canva terdapat program desain online yang menyediakan bermacam-macam fitur seperti presentasi, resume, poster, pamflet, grafik, dan lain sebagainya yang tersedia di dalam aplikasi Canva. Kemudian, pengertian discovery learning menurut Hanafiah dalam Siti tahun 2001 halaman 409 bahwa discovery learning adalah suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang terstruktur dan melibatkan seluruh kemampuan peserta didik secara maksimal untuk mencari, menemukan, dan secara sistematis menyelidiki, mengkritisi, dan menyimpulkan pengetahuan yang mereka temukan sendiri. Selanjutnya yaitu ada pengertian kemampuan menulis menurut Nur dan kawan-kawan tahun 2021 halaman 65 bahwa menulis merupakan kecakapan yang dimiliki seseorang dalam menuangkan gagasan, pendapat, dan perasaan ke dalam bentuk tulisan sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Selanjutnya yaitu ada pengertian teks puisi menurut Pradopo halaman 2018 tahun halaman 13 tahun 2012 yang menjelaskan bahwa puisi merupakan karangan yang terikat oleh banyaknya baris dalam tiap bait, banyak kata dalam tiap baris, banyak suku dalam tiap baris, dan memiliki rima serta irama. Puisi disebut karya seni puitis karena mengandung nilai keindahan khusus yang kepuitisannya itu dapat dicapai dengan macam-macam unsur yang membentuk puisi itu sendiri. Kemudian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Research and Development atau R&D menurut Sugiono tahun 2019. Dalam pelaksanaan penelitian disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan, sehingga peneliti menggunakan 8 tahapan dari 10 tahapan menurut Sugiono, diantaranya yaitu yang pertama, potensi dan masalah. Di tahap ini dilakukan proses wawancara untuk menemukan masalah yang terjadi di lapangan. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data dan informasi yang telah ditemukan untuk kemudian melakukan desain produk atau rancangan. Yang ketiga yaitu desain produk. Desain produk dilakukan untuk merancang produk yang akan dikembangkan yaitu berupa e-modul. Yang keempat yaitu validasi desain. Validasi desain dilakukan setelah menentukan desain produk. Kemudian dilakukan validasi terhadap 4 validator untuk mengukur kelayakan dari produk yang dikembangkan. Kemudian yang kelima adalah revisi desain. Revisi desain ini dilakukan peneliti berdasarkan masukan-masukan dari validator. Selanjutnya yaitu tahap uji coba produk. Pada tahap uji coba produk ini dilakukan terhadap kelas dengan sampel yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu revisi produk. Revisi produk dilakukan dengan berdasarkan masukan dari peserta didik setelah dilakukan uji coba terbatas atau uji coba produk. Kemudian yang terakhir adalah uji coba pemakaian. Pada uji coba pemakaian ini merupakan tahapan terakhir dari 8 tahapan yang digunakan oleh peneliti dengan jumlah sampel lebih banyak dari uji coba produk atau uji coba terbatas. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu peserta didik jenjang kelas 8 dengan lokasi penelitian di SMP Negeri 2 Cililin dengan jumlah populasi 60 orang dan sampel 20 orang per kelas. Kemudian, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari observasi yang digunakan untuk memperoleh hasil kegiatan pembelajaran di lapangan. Yang kedua yaitu validasi yang digunakan untuk mengetahui kelayakan terhadap produk yang dikembangkan yaitu berupa e-modul, berbantuan aplikasi Canva.
Selanjutnya yaitu angket yang digunakan untuk mengetahui respons peserta didik terhadap pembelajaran dengan menggunakan e-modul berbantuan aplikasi Canva dengan model Discovery Learning dalam pembelajaran menulis teks puisi kelas 8. Yang terakhir yaitu teknik pengumpulan data berupa tes yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik terhadap pembelajaran setelah menggunakan e-modul berbantuan aplikasi Canva dengan model Discovery Learning pada pembelajaran menulis teks puisi. Adapun instrumen yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terdiri dari lembar observasi, lembar validasi, lembar angket, kemudian lembar tes pengetahuan dan tes keterampilan. Kemudian adalah hasil dan pembahasan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu hasil observasi dalam proses pengembangan e-modul berbantuan aplikasi Canva dengan model Discovery Learning dalam pembelajaran menulis teks puisi kelas 8, di mana pada uji coba terbatas memperoleh hasil observasi terhadap pendidik dengan persentase sebesar 98,4%, dan observasi terhadap peserta didik memperoleh persentase 97,8%. Adapun pada uji coba luas memperoleh hasil observasi pendidik sebesar 95,6% dan observasi terhadap peserta didik memperoleh 95%. Seluruh hasil observasi pada uji coba terbatas dan uji coba luas termasuk ke dalam kategori sangat baik. Selanjutnya yaitu hasil kelayakan pengembangan e-modul berbantuan aplikasi Canva dengan model Discovery Learning dalam pembelajaran menulis teks puisi kelas 8 menurut ahli dan praktisi. Peneliti menggunakan 4 validator, diantaranya dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2, ahli praktisi, dan ahli media dengan hasil sebagai berikut. Pada validator 1 memperoleh persentase 93%, dan pada validator 2 yaitu memperoleh persentase 80%, pada validator 3 atau ahli praktisi yaitu memperoleh persentase 90%, dan pada ahli media sebagai validator 4 yaitu memperoleh hasil persentase 87% dengan rata-rata persentase yaitu 87,5% dengan kategori sangat layak untuk digunakan. Adapun hasil respons peserta didik terhadap pengembangan e-modul berbantuan aplikasi Canva dengan model Discovery Learning dalam pembelajaran menulis teks puisi kelas 8, yaitu memperoleh hasil pada uji coba produk atau uji coba terbatas dengan persentase sebesar 82%, kemudian pada uji coba pemakaian atau uji luas, yaitu memperoleh persentase sebesar 87% dengan kategori sangat baik. Selanjutnya yaitu hasil tes pengetahuan dan keterampilan. Pada tes pengetahuan dilakukan dengan pemberian soal pilihan ganda 10 butir, kemudian pada tes keterampilan adalah tes menulis puisi. Hasil pada tes pengetahuan di uji coba produk atau uji coba terbatas memperoleh persentase 80,5%, dan pada uji coba luas atau uji coba pemakaian memperoleh hasil 81,5%. Adapun hasil tes keterampilan pada uji coba produk atau uji coba terbatas memperoleh persentase 79,5%, dan pada uji coba luas atau uji coba pemakaian memperoleh hasil persentase yaitu 82%, di mana dapat disimpulkan bahwa pengembangan e-modul berbantuan aplikasi Canva dengan model Discovery Learning dalam pembelajaran menulis teks puisi itu dapat dikatakan mengalami peningkatan terhadap kemampuan menulis puisi siswa. Adapun simpulan dari penelitian yang telah saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses pengembangan e-modul menggunakan 8 tahapan R&D menurut Sugiono, yaitu potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, revisi desain, kemudian validasi desain, kemudian uji coba produk, revisi produk, dan uji coba pemakaian. Yang kedua yaitu kelayakan e-modul mendapatkan persentase skor dari validator 1 sebesar 93%, validator 2 yaitu 80%, validator 3 90%, dan validator 4 yaitu 87% dengan hasil rata-rata keseluruhan presentase mendapat 87,5%. Yang ketiga yaitu respons peserta didik terhadap e-modul mendapatkan rata-rata pada uji coba terbatas yaitu 82%, dan rata-rata presentase pada uji luas yaitu mendapatkan 87%.
Yang keempat, yaitu hasil menulis teks puisi peserta didik memperoleh rata-rata persentase pada uji coba terbatas, yaitu 79,50%, dan pada uji luas mendapatkan rata-rata persentase 82%, yang dapat dikatakan bahwa peserta didik mengalami peningkatan dalam kemampuan menulis teks puisi. Demikian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.